peserta pemenang pemilu kalah, gitu kan? Konyol masa itu. Sekarang kita udah evaluasi, kita punya cara langsung sendiri. Kalau saya anak lurah, saya sering juga menjadi lurah kemudian, dan itu tidak menjadi persoalan masyarakat Sleman. Apakah itu kemudian disebut politik dinasti? Kalau ini kita ditutupi oleh sebuah tembok, ini bukan partai, repot kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi di Rumah Pers Jogja, Ruang Informasi dan Jagungan Publik. Kali ini Jagungan Publik akan ngobrol langsung dengan tokoh yang tidak asing lagi, tokoh di DIY, yaitu sosok tokoh yang memimpin partai terbesar di DIY. Setelah hadir di sini, langsung saja kita sapa Bapak Nuryadi, yaitu Ketua DPD PDI Perjuangan DIY. Apa kabar Pak Nuryadi? Baik, selamat siang Merdeka. Ya, Merdeka. Selanjutnya ada juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Bapak GM Totok Hadi Santoso. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Merdeka. Selanjutnya juga hadir Bendahara DPD PDI Perjuangan DIY Bapak RB Dwi Wahyu. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Merdeka. Ya. Baik, Pak Nuryadi, langsung saja. Bagaimana peluang PDI Perjuangan untuk memenangkan pilkada di 3 kabupaten ini? Kami punya pengalaman buruk tentang pilkada ini masa yang lalu. Sehingga kali ini kita merubah metode pertempuran. Ya. Tentunya strategi tidak akan saya sampaikan. Tapi yang jelas kita punya kepengurusan sampai tingkatan dusun. Itu kita gerakan semua. Kalau strategi tidak akan saya sampaikan di sini. Sama juga saya bunuh diri dong. Ya. Gitu kan? Hari ini saya ditemani sekretaris saya dan bendahara saya, yang kami sudah mencoba untuk membagi diri. Bagaimana kekalahan kemarin dan kita evaluasi. Dan kita mencoba untuk menggunakan strategi baru kali ini. Strategi baru ini pernah dilakukan di Jawa Tengah. Apa Pak strategi baru itu Pak? Strategi baru, semua jengkal akan kita kuasai. Pengurus kita sampai di tingkatan basis kita gerakkan. Dan kebetulan kita punya. PD Perjuangan kita mampu untuk membentuk sampai tingkat perempuan. Artinya kalau Jawa Tengah kemarin kita heran bagaimana Pak Bibit dikalahkan Ganjar, gitu kan, kira-kira di sini juga metode kita gunakan. Kami tidak sampai detail karena itu soal strategi. Tapi metode Jawa Tengah kita gunakan. Jadi memang sudah ada evaluasi pilkada sebelumnya, betul Pak. Tadi Pak Nuryadi mengatakan pengalaman dulu. Ada. Karena satu wilayah itu sering digarap oleh beberapa orang yang tidak efektif satu sama lain, tidak pernah komunikasi satu sama lain. Kalian tidak. Ternyata kalau kita buka strategi kita buka kepengurusan kita sampai di dusun itu ada. Itu kita percaya itu yang di dusun itu. Untuk bisa melaporkan segala sesuatunya apa yang terjadi di sana. Sehingga di tingkatan kelurahan pun terjadi. Nanti ada akumulasi catatan-catatan dan itu sampai di DPC maupun DPD. Itu kita gunakan. Pasti kita punya terapi untuk pemenangan, pasti. Tapi tidak mungkin kita buka di sini. Yang jelas begini. Bahwa PD Perjuangan kali ini kita siap tempur dan kita sudah menyiapkan strategi pemenangan sampai ke basis dusun. Anggota kami ada di sana semua. Dan kita berikan pelajaran bagaimana mengantisipasi dan bagaimana mempengaruhi. Pak, kalau boleh tahu ya Pak, berarti ada mungkin bisa disampaikan evaluasi kekalahan PDI di pilkada sebelumnya itu karena mungkin ada kurang relawan yang sampai ke tingkat basis begitu Pak? Kemarin tidak pernah diberikan job secara detail. Kita bekerja di mana yang kita tuh butuh hubungan jika efektif. Kita sudah membagi kapling, membagi wilayah kita. Wilayah kita bagi sampai yang terkecil. Apa yang terkecilnya? PDI punya kepengurusan sampai di tingkat dusun kita saja. Artinya PDI, saya tidak sedang bicara partai yang lain. Tapi PD Perjuangan punya kepengurusan sampai di tingkat dusun. Kalau di kota namanya RW, kira-kira gitu. Pak Toto mungkin bisa menambahkan? Ya, saya kira sama ya pada intinya bahwa kita mengevaluasi kekalahan yang kemarin. Salah satunya ya tidak terkoordinasi dengan baik.
Sehingga tanpa koordinasi dengan baik tidak pernah ada evaluasi tahap per tahap. Maka kalau sampai hari ini saja kami sudah survei 2 kali untuk melihat perkembangan gerakan yang dilakukan oleh seluruh kader yang kita koordinasi sedemikian rupa dengan diberi wilayah garapan yang jelas. Saya kira itu. Nah untuk berikutnya pasti kita akan evaluasi lagi berdasarkan tidak hanya laporan yang sifatnya verbal tetapi dengan data yang ada di survei. Jadi kami masih akan melakukan survei 2 kali lagi, kurang lebih kayak begitu. Bisa disampaikan hasil survei sementara ini, Pak? Ya, kalau saya bisa, karena survei ini bisa dilakukan oleh siapapun, pasti mereka memiliki juga survei dan pasti hasilnya sama sejauh kredibel. Jadi surveinya ya semua tren kader kami berada dalam posisi yang baik. Berada di baik maksudnya puncak atau? Kalau puncak belum, tetapi ada peningkatan yang terus-menerus terjadi. Jadi yang bahaya dari satu sistem elektoral itu jika seorang calon mengalami penurunan. Nah, kami dalam tren yang naik. Progres grafiknya ke atas. Ya, kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu. Pak Dwi mungkin ada tambahan? Ya, saya kira sama ya. Jadi pengalaman kelabu 5 tahun yang lalu kenapa kita kalah, salah satu persoalannya adalah optimalisasi kepengurusan belum jelas, sampai kepada jurdisnya belum jelas, sampai kepada optimalisasi kepengurusan sampai di bawah itu juga belum jelas. Padahal basis pertempurannya sebenarnya adalah di tingkatan anak ranting. Nah, anak ranting ini belum diberdayakan optimal. Hari ini pilkada hari ini optimalisasi kepengurusan di tingkat bawah kita optimal. Pak Nur, ini saya juga bertanya kaitan dengan kenapa Pak yang diusung itu tidak langsung tampuk pimpinannya Pak. PDI sendiri mengusung wakil di Sleman, di Bantul juga begitu Pak. Di Gunung Kidul itu kader eksternal ya Pak, atau gimana istilahnya? Jadi begini, ya. bahwa PDI itu kan sebenarnya sifatnya terbuka sekali. Ya. Kita harus objektif. Kalau sebelum itu coba kita flashback pada partai lain. Mana sih partai lain yang didik itu mengusung kadernya? Enggak. Artinya kalau soal regenerasi kita agak terlambat ya, tapi kita nggak gagal. Kita bisa menemukan ada Joko, ada Dana. Gunung Kidul adalah wilayah yang sangat krusial, yang memerlukan penanganan yang serius, sehingga proses Bambang Wisnuwanto itu muncul, itu prosesnya panjang sekali. Itu tanda petik proses dari bawah sampai ke tingkatan Jakarta. Artinya apa? Bahwa kita butuh orang yang betul-betul itu. Kami itu cukup satu kok yang harus kita. Bagaimana itu nasionalisme menjadi baik, tidak ada unsur yang lainnya. Sehingga kami sangat terbuka. Bukan berarti kami tidak punya calon. Tidak ada. Tapi kalau kader kita nanti ada kata itu jadi dan tidak bisa membangun Gunung Kidul lebih baik, percuma. Kami punya tanggung jawab dengan masyarakat. Kali ini kita mencoba masang orang yang menurut saya kredibel. Benyamin adalah gambaran daripada posisi PD Perjuangan yang kita bisa menerima semua agama. Kami tidak monopoli satu agama. Buktinya Benyamin bisa dengan hasil. Baik kami. Sehingga punya pengalaman empiris beliau. Benyamin pernah independen, punya suara. Pak Bangun punya strategi keuangan yang sudah pernah dipercaya oleh saudara. Sehingga kami mencari orang tidak orang yang sembarangan, tapi pasti pakai proses bagaimana orang itu terpilih sehingga mereka bisa tanda petik Jakarta jadi bisa melihat itu daripada mungkin kader lain yang mungkin belum bisa maksimal untuk dipasang di kepala daerah. Baik. Tidak memunculkan kader dari internal itu Pak? Oh, ada, bukan tidak ada. Ada. Prosesnya ada sekali. Tapi pada waktu seleksi sampai di Jakarta, kepentingan nasional. Tidak hanya benar PD Perjuangan itu kan. Sehingga siapapun sepanjang itu orang nasionalis dan paham betul tentang apa yang dilakukan oleh PD Perjuangan. Bagi kami tidak akan menutup. Ya. Tapi tidak menimbulkan barisan semacam
barisan sakit hati ya Pak? Bagi kader PD yang tahu tentang aturan kita tidak. Kalau ada satu dua karena dia nggak tahu aturan kita, kita terbuka aturan kita. Mekanisme terbuka semua bisa menyalurkan lewat DPC, DPD mau di DPP silakan. Tetapi kalau sudah keputusan partai itu mutlak menjadi keputusan DPP. Semua orang harus diharap untuk clear. Kalau ada satu dua orang yang tidak puas dengan keputusan DPP, ya gimana, itu kan? Itu keputusan Jakarta loh, bukan kita loh ya. Tidak boleh orang yang sekarang itu memarah dengan munculnya Bang Wahyu dan Bintang itu marah dengan orang itu nggak bisa. Dapat dipastikan PDIP solid Pak sampai hari ini. Oh, 650 sekian orang itu sulit, saya bicara solid. Tapi bagi kan yang memahami aturan partai, clear pasti kan. Kecuali kader yang tidak memahami aturan partai, pasti lah. Apalagi kader acak-acak itu pasti nggak. Bagaimana antisipasinya Pak? Kalau dibilang kader acak-acak Pak Nuryadi tadi. Begini, dalam bahasa saya yang pertama begini. PDI pertanyaannya hanya memilih mengusung wakil, begitu ya, itu pertanyaan awalnya. Pertama begini, saya mau menjelaskan, di dalam politik kami ini pengikut Soekarno. Salah satu idiomnya adalah setiap kader memiliki apa yang disebut kesabaran revolusioner. Kesabaran revolusioner. Ya, itu idiomnya Soekarno. Nah, apa itu prakteknya? Adalah bahwa kami akan terus-menerus melakukan kaderisasi. Kaderisasi itu ada yang secara formal kita sekolah partai. Tapi yang secara praktik ya kita masukkan lagi eksekutif. Nah, hari ini kami memandang dalam hal ini DPP tentu atas diskusi segala macam bahwa hari ini belum saatnya sebenarnya dari kader-kader kita ini untuk masuk langsung menjadi nomor 1. Karena apa? Karena alasan strategis bahwa yang paling penting itu bukan soal PDI-nya, tapi bagaimana mengelola pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat dengan sangat bagus. Nah, dari penilaian-penilaian itu muncullah nama-nama seperti itu. Nah, sikap kita bagaimana? Artinya kader Pak Nur sudah jelas. Bagi kawan-kawan yang tidak memahami seluruh mekanisme aturan dan sebagainya, ya boleh-boleh saja protes, setiap orang untuk protes. Nah, tugas kami memberikan penjelasan. Nah, dari penjelasan itu ada 2 mekanisme. Mekanisme yang pertama, jika sudah muncul rekomendasi kok struktural atau petugas partai yang ada di legislatif melawan itu, maka kami akan klarifikasi dan kemudian mengajak kembali. Jika tidak, DPP yang akan melakukan tindakan. Nah, apa itu? Bisa direstrukturisasi dan sebagainya. Tapi kalau simpatisan, pertanyaannya, kami hanya mencatat, kawan simpatisan yang selama ini aktif, ternyata ini tidak bergabung dengan keputusan yang direkomendasi oleh Ketua Umum, kami catat. Kami catatnya untuk apa? Nggak mungkin dong kami memberi sanksi simpatisan. Tetapi bahwa kalau kami nanti mengadakan sesuatu entah event, entah pekerjaan sosial yang lain, ya dia walaupun tokohnya kayak apa, ya nggak kita libatkan, mending mengajak kawan-kawan kita yang selama ini tunduk terhadap rekomendasi. Nah, yang patuh. Kenapa? Yang patuh itu penting. Itu keputusan Kongres. Bahwa kita harus patuh terhadap ketua umum. Kalau ini juga dilawan, ini ya repot. Nah, kurang lebih formatnya kayak gitu, Mas. Jadi nggak ada masalah. Kemudian Pak Toto, mungkin bisa disampaikan suara tempel dari PDIP Pak di Sleman mungkin ada berapa? Sejauh gini survei begitu ya. Survei sekali lagi. Pileg dulu Pak, berdasarkan pileg. Pileg kalau untuk Sleman itu kan itu 2 dapil ya. Di dapil utara itu ada 185-an, di selatan itu lebih sedikit, saya lupa 110 atau berapa, tapi kursinya malah dapat 3 gitu. Ya, jika itu maksimal, itu sebenarnya pemilih di Sleman itu kan bisa hanya 700 sekian gitu ya. Kalau itu maksimal saja, ya sudah menang kok. Apalagi dengan Partai Amanat Nasional. Nah, yang paling penting orang itu memahami koalisi itu harus membuat resultante.
resultantenya akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Nah itu aja yang harus dipahami. Saya kira ini yang menjelaskan. Apalagi Sebenarnya kalau solid di PDIP sendiri sebenarnya udah menang ya Pak? solid di PDI Sleman, dan saya jamin solid. Saya jamin karena saya mimpin. Ya. Struktural saya partai semua solid. Nah itu di Sleman. Nah jika itu saja, karena ini jagonya 3, Ya. kita andaikan mereka untuk separuh-separuh ini aja, atau ada yang lebih sedikit lah, tetap menang kita. Belum namanya Partai Amanat Nasional. Tambahan saya di situ ya. Ya, itu terjadi resultante. Tentu kemudian bunyinya tidak PDI dan Partai Amanat Nasional karena dia resultante. Itu artinya bahwa publik dengan antusias mendukung pasangan yang dipilih dan direkomendasi oleh Ketua Umum. Kurang lebih begitu, Mas. Saya langsung ke Pak Toto langsung ya. Nyambung sekalian Pak. Mumpung ingat. Ya. Serangan terhadap asumsi dinasti politik di Sleman. Oke. Jadi pertama begini, di kader kami menjelaskan, coba deh kita bikin satu kitab penelitian sekunder ya, artinya baca seluruh teks. Kemudian Anda lihat kultur di masyarakat. Pertanyaan saya sederhana. Kalau saya anak lurah, saya sering juga menjadi lurah kemudian. Dan itu tidak menjadi persoalan masyarakat Sleman. Apakah itu kemudian disebut politik dinasti? Bahkan kalau di dalam terminologi berpikir orang Jawa, mbah lurah, putune jadi lurah, itu sangat biasa. Siapa sih sebenarnya yang mengisukan itu? Itu kode politik nasional yang dimasuk di kultur di Jawa, yang nggak ketemu. Tetapi apa itu? Kritik saya sederhana. Ente punya isu nggak sih untuk membangun Sleman? Ente itu lawan. Kalau nggak punya ya silahkan main-main itu aja. Sementara di masyarakat Sleman itu sangat yakin bahwa kultur di Jawa itu tidak mempersoalkan jika saya seorang lurah, anak saya jago lurah. Kemudian itu bukan politik dinasti. Karena apa? Tak kasih tahu ya, ini kontestasi. Dia haknya sama untuk bisa dipilih dan tidak dipilih. Nah, daya tariknya dia dipilih karena apa? Karena visinya, karena misinya, karena programnya, karena kegiatannya. Kami asik di dalam visi, misi, program, kegiatan yang ditawarkan ke publik. Kalau ada yang asik dengan dinasti, silahkan. Kenapa? Mungkin dia nggak punya isu. Dengan kata lain, mereka nggak tahu bagaimana membangun Sleman. Jadi main-mainnya politik nasional gede gitu ya. Nah kurang lebih kayak begitu Mas. Pendapat saya tetapi berdasarkan sesuatu yang memang hidup. Coba deh, Anda Bantul atau mana? Biasa nggak sih? Bapaknya lurah, anaknya nyalon lurah. Tolong publik jawab, biasa nggak ini? Banyak. Banyak kan? Apa itu politik dinasti? Politik dinasti itu kalau bupati melantik istrinya untuk jadi bupati tanpa pemilihan, itu dinasti. Ini berarti apa? Akal sehatnya itu orang-orang yang nggak punya, karena pikirannya instrumentalis, hanya berdasarkan isu yang ada di koran, tetapi tidak pernah memakai riset kehidupan sosiologi masyarakatnya, histori masyarakatnya. Kurang lebih kayak begitu. Asik aja di situ sampai nggak asik mikir visinya sendiri. Nah kurang lebih kayak begitu. Jadi harapannya Pak Toto ini dari asumsi politik dinasti menjadi politik dinanti gitu ya. Itu plesetan kawan-kawan di Sleman, karena waktu itu disebarkan poster dinasti, politik dinasti. Nggak tahu kami yang nyebar siapa, lalu rapat kawan-kawan media itu ya sudahlah kita bikin dengan desain yang sama, dinastinya menjadi dinanti. Kurang lebih begitu aja. Pak Dwi, monggo ada tambahan? Ya sudah komplit sebetulnya. Sudah komplit sekali. Hanya begini, kenapa sih kita enggak tentang kader tadi ya? Kita punya mekanisme tentang rekrutmen di daerah ini, betul Pak Nur tadi. Jangan nyalakan kami, keputusan itu di DPP. Kami hanya menjadi.
walaupun kita dengan mekanisme yang sudah ditentukan oleh DPP. Jadi kenapa kita tidak dengan kader kita sendiri? Kader kita punya kok tidak Pak Nuryadi aja yang sudah senior banget. Itu keputusan DPP. DPP punya punya pola pikir sendiri. Dan satu hal prinsip yang dipakai adalah ketika partai ini terbuka dalam arti luas ya, bahwa calon itu tidak memandang dari siapa, tapi bagaimana itu bisa satu visi satu misi dengan partai kita, bisa satu frekuensi dengan partai kita. Itu kan kita ini mau membangun Indonesia sejahtera. Kalau ini kita ditutupi oleh sebuah tembok, ini bukan partai, repot kita. Dan aturannya kurang lebih kan begini. Ya. Tambahin. Ya. Aturan dari awal itu begini. Kader partai boleh, yang lain juga boleh, sejauh komitmen terhadap Pancasila, komitmen terhadap pluralitas, komitmen terhadap NKRI, komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Itu kategori apa parameternya. Kader boleh, enggak juga boleh, sejauh itu. Nah, kurang lebih begitu. Justru untuk keterbukaan kami, kurang lebih gitu. Jadi kalau seseorang memenuhi parameter tadi, Mas, silakan gabung ke PDI, siapapun kamu. Baik Pak Nur, ini mungkin pertanyaan akhir ya Pak. Dari 3 pilkada ini Pak, mana yang paling mungkin bisa di-ranking Pak? Paling yang peluangnya terbesar, sedang dan agak sulit, atau memang semua Begini, kalau soal itu kan harus mengetahui kekuatan lawan, ya. Tapi I-nya kita semuanya mana? Kalau itu kan saya parameter lawan saya hitung betul, nggak bisa saya pilih yang berat, enggak, semuanya berat semua ringan. kayaknya Sulaiman paling Pak. Sebenarnya saya semua udah tahu, tapi ini nggak akan saya omongkan di publik. Gitu loh, Pak. Artinya bahwa itulah kita maunya menang semua. Ada kekalahan kemarin itu udah kekonyolan PD Perjuangan kemarin, kita beda. Kekalahan kemarin, kekonyolan. Artinya kita sebagai peserta pemenang pemilu kalah, gitu kan ya? Kekonyolan masuk itu. Sekarang kita udah evaluasi, kita punya cara lawan sendiri. Tidak usah kami sampaikan, karena strategi ini. Dan figur-figur yang dipilih sudah itulah yang terbaik ya Pak. Itu. Terbaik. Kalau tidak terbaik nggak mungkin dapat rekomendasi dari Jakarta gitu. Kurang itu. Ya. Tapi supaya fair, memang begini, dari 3 daerah itu memang yang paling lama mendapat rekomendasi Gunung Kidul. Gunung Kidul ya Pak. Karena Ya. Jakarta itu perlu meyakinkan diri apakah orang yang dimaksud itu benar-benar berjiwa PDI Perjuangan. Proses lamanya itu karena Ya. apakah berjiwa PDI Perjuangan atau enggak gitu? Juga Iya, satu, iya, antara lain. internalnya ada enggak? Internal ada enggak? Internal yang siap, ya kan siap. Kalau enggak ada pada yang kedua, apa betul-betul itu betul membawa misi kita enggak? Itu aja. Ya. Baik, kami minta closing statement dari Bapak-bapak yang duduk di sini, Pak Toto, Pak Nur, Pak Dwi. Monggo untuk closing statement untuk harapan PDI Perjuangan DIY untuk memenangkan di 3 pilkada ini Pak. Jadi PD Perjuangan di DIY adalah partai terbesar. Sehingga kami punya tanggung jawab untuk bagaimana masyarakat di sini menjadi lebih baik. Itu kami sudah memasang calon-calon yang terbaik, terseleksi, berpengalaman, tidak memikirkan dari usul manapun, tapi punya pengalaman dan sebagainya. Sehingga kami ingin bahwa nanti konfigurasi yang ada nanti betul-betul akan menjadikan DIY menjadi baik. Terima kasih. Baik, Pak Dwi. Ya, calon yang sudah menjadi keputusan DPP, harapan kami, mari masyarakat kita bersama-sama untuk membangun daerah Gunung Kidul, Sleman, dan Bantul dengan PDI Perjuangan. Pak Toto, keras nih kayaknya. Ya, yang pertama adalah ini situasi yang disebut not forming. Ya. Kami mengumpulkan kekuatan untuk merebut kekuasaan secara konstitusional. PR kami yang harus diemban bersama-sama adalah matan bendingnya. Apa itu? Menggunakan kekuasaan itu untuk sepenuh-penuhnya kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Terima kasih pemirsa.
Demikian tadi obrolan ulasan banyak hal terkait strategi, tadi disinggung sedikit banyak tentang strategi juga, terus ada lagi proses-proses pemenangan yang lain, dan kiranya ini sudah di ujung dari jagungan publik kali ini. Terima kasih Pak Nuryati, Terima kasih, Mas. Bapak Dwi, Pak Toto, mungkin sehat ya Pak, segera Satu. pulih ya Pak. Satu segera pulih dan segera menang, saya katakan. Baik, selamat siang, salam rumah pers juga.